Yang saya pahami mengenai pengelolaan kelas adalah proses pembelajaran di kelas yang sangat penting untuk dipahami dan dilakukan oleh seorang guru. Dengan mengupayakan ataupun menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik, di mana dengan kondisi belajar mengajar yang baik diharapkan pula proses belajar mengajar itu akan berlangsung dengan baik pula. Di mana proses pembelajaran yang baik akan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kegagalan dalam proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri disebutkan bahwasannya pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti menyelenggarakan. Yang maksudnya adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas, di mana pengelolaan itu sendiri memiliki akar kata kelola yang ditambah dengan awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan kelas adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management yang berarti ketelaksanaan, tata pimpinan, serta pengelolaan. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu upaya untuk memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari pengelolaan kelas yang mana pada hakikatnya telah tercantum di dalam tujuan pendidikan. Secara universal, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas dari berbagai macam kegiatan belajar siswa, yang mana itu dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Kemudian fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar serta bekerja dengan terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, sosial, dan sikap serta apresiasi. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapainya tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Kemudian terdapat komponen dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada kondisi fisik yang merupakan tempat berlangsungnya belajar mengajar, yang mana mempunyai pengaruh sangat signifikan terhadap hasil dari belajar mengajar. Yang kedua ada kondisi sosio-emosional, yang mana House and Hurd mengatakan bahwa pada intinya kondisi ini merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar saat menggunakan emosi. Di mana lebih lanjut ia mengatakan bahwa emosi manusia itu sendiri terletak pada wilayah hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati dapat menyediakan kondisi yang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Kemudian ada kondisi organisasional, di mana kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik di tingkat kelas maupun di tingkat sekolah, maka akan dapat mencegah masalah dari pengelolaan kelas. Yang mana dengan kegiatan yang jelas dan diatur dengan dikomunikasikannya kepada semua peserta didik secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka dan akan menyebabkan tertanam pada diri mereka sendiri untuk kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku. Kemudian ada masalah dalam pengelolaan kelas, di mana masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun seringkali di dalam perbedaan antara dua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja, di mana tindakan dalam pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasikan dengan tepat hakikat dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya seorang guru dapat memilih strategi dalam penanggulangan pada masalah yang sama mungkin dengan cara yang tepat pula. Kemudian tindakan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada tindakan preventif,
di mana tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu melakukan tindakan korektif, di mana dalam kegiatan pengelolaan tindakan yang tepat dan segera sangatlah diperlukan, di mana dimensi tindakan merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru apabila terjadi masalah dalam pengelolaan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan penyembuhan atau bisa disebut dengan kuratif, di mana tindakan terakhir ini apabila siswa terlanjur melakukan pelanggaran perlu adanya ditanggulangi dengan tindakan penyembuhan baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, di sini dapat saya simpulkan mengenai pemahaman saya terkait dengan pengelolaan kelas, yaitu mengarah kepada peran dari guru itu sendiri untuk menata pembelajaran baik secara kolektif maupun klasikal, cara mengelola perbedaan-perbedaan kekuatan individual yang menjadi sebuah aktivitas untuk belajar bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu apabila terjadi kekeliruan maupun kesalahan saya mohon maaf. Sekiranya dapat dimaklumi dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.